Anda kembali bersama kami di Metro hari ini. Pemirsa, belum tuntas sidang pra-peradilan pertama tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Roy Suryo kembali melayangkan gugatan pra-peradilan kedua. Kali ini mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu menggugat sah atau tidaknya penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Sidang pra-peradilan pertama yang masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum berakhir, namun kini Roy Suryo bersama tim kuasa hukumnya kembali mengajukan permohonan pra-peradilan baru. Berbeda dengan gugatan sebelumnya yang menguji keabsahan proses penangkapan dan penahanan, permohonan kedua ini secara khusus menggugat penetapan status tersangka terhadap Roy Suryo. Menurut Roy, langkah ini ditempuh untuk menguji penerapan hukum sebelum perkara memasuki pemeriksaan pokok. Ia juga menegaskan, pengajuan pra-peradilan bukan dimaksudkan untuk mengulur waktu, melainkan memanfaatkan hak hukum yang diberikan dalam ketentuan KUHP. Mempertanyakan tentang bagaimana penetapan tersangka yang menggunakan Undang-Undang ITE. Karena kita tahu semua, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu dibuat atas kebutuhan mendesak negara Republik Indonesia untuk persoalan ekonomi e-commerce waktu itu. 32 dan 35 itu cacat betul kalau itu digunakan untuk menentukan saya dan juga Dr. Tifa. Karena tidak ada rekayasa elektronik yang kita lakukan, rekayasa dokumen nggak ada, bahkan saya pun tidak ada yang mengunggah atau mengupload. Maka kemarin saya juga mengerti, apakah ini berarti ada penundaan lagi terhadap perkara utamanya saya di Pengadilan Jakarta Timur. Itu konsekuensi dari kitab hukum acara pidana yang baru. Jangan salahkan saya, jangan salahkan tim hukum saya. Kalau kemudian ya terpaksa harus menunggu. Ya menunggu putusan dari pra-peradilan yang kedua juga nanti. Sementara itu, pakar hukum pidana menilai pengajuan pra-peradilan kedua merupakan hak setiap tersangka sepanjang objek yang diuji berbeda dengan permohonan sebelumnya. Pra-peradilan juga dinilai tidak otomatis menghambat jalannya sidang pokok perkara. Apa yang dilakukan Roy Suryo ini, apakah pra-peradilannya ditolak atau diterima, itu tidak mengaruh terhadap pokok perkara. Tapi sebagai bentuk pembelajaran APH terhadap bagaimana melakukan upaya paksa baik, bagaimana melakukan suatu penggeledahan yang baik, bagaimana suatu sistem upaya paksa itu sesuai dengan aturan hukum yang ada. Itu spirit yang dipakai. Jadi tidak mengaruh terhadap pokok perkara yang akan disidangkan. Baik. Dan kalau memang mengulur waktu, ya saya kira tidak. Kecuali nanti Pak Roy Suryo ternyata melakukan pra-peradilan lagi terhadap upaya-upaya paksa lain. Nah itu bisa dikatakan sebagai bentuk ulur waktu. Pra-peradilan kedua dijadwalkan akan mulai disidangkan pada 10 Juli mendatang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara, pra-peradilan pertama perihal keabsahan proses penangkapan dan penahanan akan masuk pada tahap putusan yang akan dibacakan pada 7 Juli mendatang. Tim Liputan Metro TV. Untuk membahasnya kita bergabung bersama kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji, dan kuasa hukum Joko Widodo, Rifai Kusumanegara melalui sambungan virtual. Selamat sore Mas Sangaji, selamat sore Mas Rifai. Selamat sore Mas Johnson. Semuanya Mas Johnson, Bang Ghafur. Baik, terima kasih telah bergabung di Metro hari ini. Mungkin pertama saya mau ke Mas Rifai dulu. Sebelum saya tanya kenapa akhirnya mengajukan pra-peradilan kedua lagi ke Mas Sangaji. Mas Rifai, sudah membacakah bahwa ini akan dilakukan oleh tim dari Roy Suryo? Sejujurnya kami cukup kaget ya dengan upaya hukum yang dilakukan melalui pra kedua itu. Kenapa? Waktu yang pertama ini kami masih berpandangan pra pertama itu adalah bagian dari upaya hukum, sekalipun kami berpandangan agak berlebihan. Tapi kalau untuk pra kedua ini, mohon maaf, kami berpandangan upaya hukum ini selain tidak logis, juga nyata-nyata ditujukan untuk mengulur sidang. Kenapa? Karena topik pra kedua ini adalah penetapan tersangka, yang tentunya itu diuji dalam tahap penyidikan. Dalam konteks Pak Roy berstatus tersangka. Hari ini kan sudah bukan lagi penyidikan. Pada saat permohonan didaftarkan, bukan lagi dalam penyidikan, bahkan berkas sudah diajukan ke persidangan, cuma tertunda karena ada pra. Jadi statusnya pun sudah dalam persidangan, sekalipun belum dimulai ya, tertunda. Kedua pun status beliau sebagai terdakwa. Jadi upaya ini selain tidak logis, juga terlihat betul untuk mengulur
sidang. Yang menarik buat kami adalah dua. Pertama, ini membuktikan bahwa Pak Roy tidak confidence baik dengan putusan terhadap pra pertama yang ini juga belum putus, dia sudah mengajukan upaya hukum lagi. Kedua juga dia tidak confidence dalam hal pembelaannya di pokok perkara, sehingga yang dilakukan adalah sekedar mengulur-ngulur. Di sisi lain, saya berpandangan karena kebetulan nih saya sendiri ikut dalam perumusan KUHAP di Komisi 3 DPR mewakili organisasi advokat. Saya tahu betul perubahan aturan pra ini sebenarnya tujuannya sangat mulia ya, yaitu membuka akses to justice bagi masyarakat yang memang menjadi korban dari upaya-upaya paksa maupun penetapan status yang dalam penyidikan. Tapi kalau hari ini digunakan hanya sekedar untuk mengulur perkara, menurut saya ini harus menjadi perhatian seluruh stakeholder hukum, dan saya harapkan hakim harus tegas mengeluarkan putusan selak untuk mendrop pra kedua karena betul-betul ini di luar konteksnya. Mungkin demikian sementara pandangan kami. Mas Sangaji, dianggap ini tidak logis dan hanya upaya untuk mengulur-ngulur waktu, Mas Sangaji katanya. Ya, baik Mas Jansen ya. Jadi perlu dipahami bahwa ini rezim Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terbaru yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026. Dan kalau kita lihat di dalam penjelasan KUHAP yang baru, memang seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Rifai, KUHAP yang baru ini banyak sekali hal-hal yang diperkuat oleh pembuat undang-undang. Di antaranya adalah adanya penguatan terhadap pemenuhan hak-hak tersangka. Kemudian juga ada penguatan terhadap lembaga pra-peradilan. Di dalam KUHAP yang lama, begitu suatu pokok perkara diregistrasi ke pengadilan negeri, maka upaya melalui lembaga pra-peradilan itu gugur secara otomatis. Nah, menariknya, di pasal 163 ayat 1 huruf E KUHAP yang baru menegaskan bahwa jika suatu permohonan pra-peradilan itu sedang dilakukan dan sedang diajukan, maka terhadap pemeriksaan pokok perkara harus ditunda. Jadi itu kaidah yang sifatnya imperatif dan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa kemudian ada upaya kami mengajukan pra-peradilan kedua dan berimplikasi pada tertundanya pemeriksaan pokok perkara, itu bukan karena kami ingin mengulur-ngulur waktu, tidak. Tetapi itu adalah konsekuensi logis dari upaya seorang tersangka yang hari ini merasa dikriminalisasi oleh penyidik dengan pasal-pasal yang tidak relevan, maka kemudian dia mengajukan hak tersebut. Dan kalau kita lihat juga di dalam penjelasan KUHAP yang baru, justru di dalam KUHAP yang baru ini mengadopsi beberapa konvensi-konvensi internasional, di antaranya ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, yang sudah kita ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005. Di dalam ICCPR yang juga menjadi rujukan di dalam KUHAP yang baru, hak-hak seorang tersangka, orang yang dipersangkakan itu tetap harus dihargai, tetap harus dihormati hak-hak hukumnya. Nah, menariknya begini. Negara memberikan ruang itu kepada tersangka, dan oleh karena itu mari kita hargai proses pra-peradilan ini. Kami sudah mengajukan permohonan pra-peradilan yang kedua. Objeknya berbeda dengan objek yang pertama. Apa yang menjadi di objek yang kedua? Gini, kami mengajukan pra-peradilan kedua ini untuk menguji keabsahan dari alat bukti berkaitan dengan penetapan tersangka menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE. Kenapa kami ingin menguji ini? Karena kemarin kami membaca secara komprehensif dan mendengarkan juga secara seksama dakwaan jaksa penuntut umum terhadap Bu Tifa, di mana di dalam dakwaan tersebut karena menggunakan dakwaan kombinasi, ada dakwaan alternatif, tapi juga ada dakwaan kumulatif, dan semua dakwaannya itu adalah ada 4 dakwaan. Dakwaan satu itu dakwaan alternatif, primer subsidiar, dakwaan kedua juga dakwaan primer subsidiar, dakwaan ketiga itu adalah pasal 35 Undang-Undang ITE, dan dakwaan keempat adalah pasal 32. Jadi pas dakwaan ketiga dan keempat itulah kita sebut dengan dakwaan kumulatif. Baik. Nah, di dalam surat dakwaan kemarin, setelah kami pelajari, justru pasal 3235 itu sangat tidak tepat dan sangat tidak sesuai dengan unsur-unsur delik dan peristiwa pidana. Ini yang ingin kami challenge di pra-peradilan yang kedua dan akan dimulai pada tanggal 10 Juli 2026. Jadi bukan karena kami ingin mengulur waktu, tapi kami ingin menguji keabsahan dari alat bukti yang digunakan oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam menetapkan tersangka Mas Roy Suryo berdasarkan
pasal 32 Undang-Undang ITE yang menurut kami itu sangat Baik. tidak relevan dengan peristiwa yang diduga adalah peristiwa pidana. Baik, Mas Rifai, pasalnya yang dikenakan kepada Roy Suryo ini tidak relevan kalau kata Mas Hanghaji tadi dan tidak ada upaya untuk mengulur hukum, apalagi kalau kita melihat KUHP yang baru. Mas Rifai. Ya, kita kan ketahui bersama ya bahwa sejak minggu lalu bahkan juga para tersangka juga menandatangani ya berita acara tahap 2 pelimpahan berkas ke kejaksaan. Artinya para tersangka sudah mengetahui ya bahwa perkara ini sudah tidak lagi dalam tahap penyidikan, ya, sehingga pengujian pra-peradilan terhadap penetapan tersangka itu menjadi tidak relevan karena tahapan itu sudah dilalui. Sekarang sudah di dalam tahap bahkan persidangan ya, karena kita ketahui bersama perkara tersebut juga bahkan sudah didaftarkan di PN Jakarta Timur dan sudah ada nomor perkaranya. Cuma tertunda karena adanya pra-peradilan. Jadi apa yang jadi persoalan adalah objek yang dimohonkan itu terkait dengan penetapan tersangka. Nah, hari ini mereka pun juga sudah lagi statusnya bukan tersangka tapi terdakwa. Jadi betul-betul tahapan ini sudah dilalui dan mereka juga menginsyafi dan bahkan tanda tangan dalam berita acara, tapi menguji satu proses yang sudah lalu. Ini kan menjadi apa ya namanya tidak logis gitu ya. Bahkan ini kalau saya melihat ya mohon maaf, jadi terkesan seperti penyalahgunaan penguatan lembaga pra-peradilan ya, yang itu yang betul-betul saya sayangkan ya, karena kita waktu itu di DPR berjuang keras agar pra-peradilan diperkuat, tapi kok nyatanya dibuat seperti ini ya. Jujur aja saya cukup prihatin ya melihat seperti ini. Dan terkait dengan pasal-pasal keberatan itu ada di persidangan, nanti ada namanya acara eksepsi, acara perlawanan ya, bahkan di perkara Bu Tifa juga sama mempersoalkan pasal 32 dan 35 dan dipersilakan men-challenge melalui eksepsi. Di situ bisa dipersoalkan dakwaan tidak benar, konstruksi pasalnya misalnya tidak tepat, 32 dan 35 penguraian tidak tepat, kan di situ ada forumnya gitu ya. Nah, nanti kalau hakim setuju itu di drop dakwaan, diperbaiki, diajukan lagi. Jadi ada forumnya, bahkan tinggal digunakan, tapi masih sekarang seolah-olah mundur lagi ke belakang. Jadi kembali lagi saya sih melihat ini para hakim harus betul-betul tegas ya dengan KUHP baru ini. Tentunya kita harus memastikan keberadaan KUHP baru ini adalah untuk menguatkan akses keadilan ya, menguatkan upaya-upaya hukum demi mencapainya keadilan masyarakat, tapi bukan menjadi ajang-ajang penyalahgunaan atau permainan hukum yang akhirnya cenderung obstruction of justice ya, malah menghindari proses hukum yang harusnya kita hormati bersama. Baik, Demikian, saya tangkap. Ya, saya tangkap poinnya dari Mas Rifai. Yang ini mau saya tanyakan kalau begitu ke Mas Hanghaji. Tadi lebih ditekankan kepada ini kan pelimpahan berkasnya sudah dilakukan begitu. Nah, kenapa akhirnya momentumnya itu untuk mengajukan pra-peradilan kedua terkait dengan tersangka? Status tersangkanya baru dilakukan sekarang setelah prosesnya itu sudah berjalan begitu, Mas Hanghaji. Ya, harus dipahami bahwa lembaga pra-peradilan ini adalah mekanisme check and balance terhadap hasil penyidikan, yang hasil penyidikan itu melahirkan penetapan tersangka dan kemudian berkas dilimpahkan pada tahap 2 dan kemudian oleh jaksa penuntut umum dilimpahkan menjadi berkas perkara pidana terregister di pengadilan negeri ya. Nah, kami mengajukan pra-peradilan ini bukan karena kami melakukan penyeludupan hukum, tidak, tetapi itu adalah suatu wadah kaidah yang diberikan oleh negara dan kami sedang masuk di dalam kaidah tersebut, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur pun pada akhirnya menghormati langkah hukum yang sedang diambil oleh tersangka ya, yang sebentar lagi akan menjadi terdakwa. Dan sampai sejauh ini di dalam persidangan pra-peradilan yang kami lakukan tidak pernah ada statement-statement dari hakim bahwa ini adalah sesuatu yang mendelay atau sesuatu yang membuang-buang waktu. Justru dengan kami mengajukan pra-peradilan ini, yang kami alami dalam pra-peradilan yang pertama, justru hakim sangat concern untuk memeriksa apa yang menjadi materi permohonan kami. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah kami mengajukan pra-peradilan ini harus dicatat adalah tidak diatur secara tegas di dalam KUHP bahwa tidak boleh dilakukan setelah pelimpahan berkas perkara. Tidak ada kaidah hukum dari mulai pasal 158 KUHP yang baru yang mengatur bahwa pra-peradilan itu tidak boleh dilakukan setelah berkas dilimpah ke pengadilan. Tidak ada seperti itu kaidah hukumnya. Kaidah hukumnya justru memberikan hak kepada seorang tersangka untuk menguji sah tidaknya upaya paksa
Dan beberapa upaya paksa yang kemarin kami uji adalah penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan kami sedang menunggu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan saya perlu sampaikan bahwa pada saat kami mengajukan upaya hukum pra-peradilan pada pertama atau langkah pra-peradilan pertama itu, justru terkonfirmasi bahwa langkah penangkapan, penahanan, dan kemudian penggeledahan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu cacat prosedur. Dan itu diakui sendiri oleh ahli yang justru diajukan oleh Polda Metro Jaya. Nah, kami sekarang ingin menguji aspek materialnya. Kami tidak akan menghambat proses di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tetapi kami tidak ingin akan menghambat meminta, proses yang saat ini berjalan, Mas ya, Haji. kami tidak akan menghambat itu, tetapi kami ingin meminta kepastian terkait dengan alat bukti. Apakah alat bukti yang digunakan untuk penetapan tersangka ini alat bukti yang sumir, alat bukti yang terlalu dipaksakan, ataukah memang ada alat bukti yang kuat? Karena berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum pada Bu Tipa dengan menggunakan pasal 3235 yang menurut kami itu sungguh tidak relevan seperti yang selama ini disampaikan oleh Pak Jokowi. Dan ini adalah ikhtiar untuk menguji begitu ya statusnya secara hukum. Saya kembali ke Mas Rifai, kita agak ke hal lain nih Mas. Jadi kalau dari pihak Roy Suryo dan Dr. Tifa itu kan bilang katanya sebenarnya ada dokumen-dokumen gitu yang bisa menunjukkan ijazah dari klien Anda ini palsu. Nah, kalau dari pihak Anda sendiri, Mas Rifai juga mengatakan bahwa dokumen tersebut itu ada bagian yang dimanipulasi. Nah, itu bagian mana sebenarnya yang membuat kemudian Joko Widodo atau klien Anda ini merasa bahwa sangat terhina dengan adanya statement seperti itu? Ya, saya pikir kan mudah saja Mas. Jadi seseorang yang sudah bersusah payah menyelesaikan perkuliahannya, bahkan dalam kondisi keluarga yang sangat terbatas ya, ekonomi juga sangat terbatas, orang tuanya hidup di bantaran kali, sampai hingga bisa masuk ke kampus yang cukup terkemuka dan menyelesaikan secara tepat waktu. Di sisi lain juga sebenarnya kan menggambarkan bahwa orang tuanya juga dengan segala keterbatasan mampu mengantarkan pendidikan anaknya hingga lulus dari satu kampus yang terkemuka. Bahkan zaman dulu tuh titel insinyur itu sangat dibanggakan ya. Ini dalam konteks keluarga yang betul-betul sangat sederhana. Ini kan fakta yang harusnya menjadi sebuah kebanggaan, tapi dengan semudah itu diputar balik, dinyatakan tidak pernah kuliah, ijazahnya palsu, ini kan satu fakta yang bagaimanapun buat orang yang mengalami itu semua merupakan satu bentuk penghinaan yang mengoyak harga diri. Ya. Dan kita perlu memahami itu semua. Nah, sekarang ini terus dimainkan secara tidak bertanggung jawab, ya, sehingga beliau ingin mencoba menyelesaikannya dengan menempuh upaya hukum. Ya, menurut saya ini kan sesuatu yang perlu dihargai. Apalagi beliau melakukannya itu setelah menjadi warga negara biasa. Nah, sekarang di forumnya sudah terbuka, ya, Pak Jokowi juga sudah diambil alih kepentingannya oleh jaksa, dan perlu dicatat ya. Jaksa sudah mengambil alih laporan ini. Artinya jaksa sebagai pihak independen sudah melihat laporan Pak Jokowi benar adanya dan ijazah ini asli adanya. Saya pastikan kalau ijazah ini palsu tidak mungkin jaksa akan menyidangkan perkara ini. Ini satu garis yang perlu digarisbawahi. Bagaimana kemudian proses hukumnya untuk bisa membuktikan. Mungkin pada saat ini mau disidangkan, tapi ada upaya-upaya pra yang menurut saya ini kok dilakukan secara berulang dan terlihat betul ini arahnya sudah lebih mengulur-ngulur yang membuktikan tidak confident. Ya, tidak confident untuk bersidang, membuka seluruh alat bukti dalam persidangan yang terbuka untuk umumnya. Ini yang kita harapkan sebenarnya kan biar tuntas, tapi ternyata Pak Roy terus bermanuver dengan upaya hukum yang menurut saya tidak logis. Ya, nanti kita akan melihat sama-sama nanti karena putusan dari pra-peradilan yang pertama juga masih akan dibacakan nanti tanggal 7, sementara untuk sidang pertama dari pra-peradilan yang kedua ini baru nanti tanggal 10. Kita akan sama-sama lihat nanti. Terima kasih Mas Rifai, terima kasih juga Mas Haji telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.